Bagaimana rasanya ketika kita menemukan pasangan dan selingkuhannya di rumah kita sendiri? Marah? Tentu, tapi tidak dengan tokoh utama kita, Anjani. Anjani tidak membuang waktu untuk berteriak atau menangis. Dia justru melakukan hal gila, memanggil penghulu dan menikahkan suaminya, Rizky, dengan gundiknya, Bella, saat itu juga. Anda pasti berpikir Anjani sudah gila, kan? Tunggu dulu. Karena setelah upacara konyol itu selesai, Anjani mengeluarkan senjata rahasianya, mengambil semua aset dan harta kekayaan yang selama ini menopang hidup si benalu sampah itu. Kisah ini akan menunjukkan bahwa wanita yang terlihat lemah bisa menjadi ratu yang paling cerdas. Keheningan malam di klaster elit Pondok Indah selalu terasa mewah, namun bagi Anjani, malam itu membawa dingin yang menusuk, jauh lebih pekat daripada suhu AC yang sengaja ia setel rendah. Di balik jendela besar kamar utama mereka, pemandangan kota yang berkilauan tidak lagi terasa indah. Itu hanyalah latar belakang dari sebuah drama yang tanpa disadari telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Anjani duduk di meja riasnya, memandangi pantulan dirinya. Usia 33 tahun, seorang wanita karier sukses yang membangun perusahaan pengembang properti dari nol, dengan paras yang masih menawan dan sorot mata yang tajam. Namun, belakangan ini, sorot mata itu lebih sering dipenuhi pertanyaan dan kecurigaan. Ia menoleh ke tempat tidur, king size, mereka. Kosong. Lagi-lagi kosong. Rizky, suaminya, belum pulang. Pukul sudah menunjukkan angka 1 dini hari. Rizky biasanya akan mengirim pesan, entah itu alasan rapat mendadak, bertemu klien, atau sekadar terjebak macet. Namun malam ini, ponsel Rizky sepi. Pesan terakhir yang dikirim Anjani 3 jam lalu hanya berstatus terkirim, tanpa dibaca. Perasaan yang tadinya hanya sebatas kekhawatiran karena Rizky terlambat, kini berubah menjadi firasat tajam yang mengarah ke pengkhianatan. Anjani sudah terlalu lama hidup dalam skenario ini, hubungan mereka selama 8 tahun pernikahan selalu didominasi oleh kesuksesan Anjani. Rizky, seorang manajer pemasaran di perusahaan kecil yang kini sudah gulung tikar, hidup nyaman di bawah payung aset dan kekayaan Anjani. Rumah mewah yang mereka tinggali, mobil-mobil Eropa yang terparkir rapi di garasi, semua adalah hasil keringat Anjani. Rizky selalu menyalahkan Anjani karena terlalu sibuk, terlalu ambisius, dan terlalu dominan. Ironisnya, tanpa dominasi Anjani, hidup Rizky mungkin sudah terjerembab ke dasar. Anjani berdiri dan berjalan ke lemari pakaian Rizky. Ia membuka laci baju dalam suaminya, mencari sesuatu yang sudah lama ia curigai. Di antara lipatan kaos kaki, tangannya menemukan sebuah bungkus permen karet mint yang tidak pernah Rizky sukai. Rizky selalu memilih rasa buah. Anjani ingat, terakhir kali Rizky membeli permen karet mint, itu adalah 2 tahun lalu. Ia membuang bungkus itu ke tempat sampah dan melanjutkan pencarian. Ia beralih ke jas Rizky yang tergantung. Aroma parfum yang melekat bukanlah parfum mahal yang biasa ia hadiahkan. Ini adalah parfum wanita yang manis, beraroma vanila dan stroberi, aroma yang terlalu menyengat dan murah, jauh dari selera parfum yang disukai Anjani. Anjani menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Bukti sekecil apapun harus dikumpulkan dengan sempurna. Kecurigaan ini sebenarnya berawal dari Buwati, ibu mertuanya. Buwati sejak awal pernikahan tidak pernah benar-benar menyukai Anjani. Anjani dianggap terlalu kuat dan membuat putranya, Rizky, terlihat lemah. Buwati selalu membandingkan Anjani dengan mantan Rizky yang dianggapnya lebih penurut dan lembut. Belakangan ini, Buwati sering menanyakan kapan Anjani akan bepergian keluar kota lagi untuk urusan bisnis. Pertanyaan yang awalnya terdengar basa-basi, kini terasa seperti sinyal hijau untuk sebuah rencana busuk. Pekan lalu, Buwati sempat berkunjung dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah gantungan kunci kecil berbentuk hati berwarna pink di kamar mandi tamu, gantungan kunci yang tidak pernah dilihat Anjani sebelumnya. Ketika Anjani bertanya, Buwati dengan cepat dan gugup menjawab bahwa itu gantungan kunci lamanya yang ia temukan di tas. Anjani pura-pura percaya, namun ia menyimpan gantungan kunci itu di dalam kotak perhiasannya. Malam ini, ia mengambil gantungan kunci itu dan memutarnya di antara jari-jarinya. Entah mengapa, hati itu terasa sangat asing di rumah ini. Anjani meraih ponselnya dan menelepon Rika, sahabatnya yang juga seorang pakar IT dan intelijen digital yang sangat andal. Panggilan terangkat di dering kedua. "An, jam segini? Ada masalah?" Suara Rika terdengar waspada. "Rizky belum pulang. Aku yakin dia selingkuh. Bukan firasat,
tapi ada bukti kecil-kecil yang bikin aku sakit kepala. Aku butuh bantuanmu, bisik Anjani, suaranya tercekat. Rika tidak banyak bertanya. Ia sudah tahu bagaimana pernikahan Anjani berjalan. Oke, kirimkan aku alamat email dan kata sandi dari semua akun Rizky yang bisa kamu akses. Aku akan mulai melacak lokasinya, panggilan terakhir, dan media sosialnya. Aku butuh 3 jam, jawab Rika dengan nada profesional. Aku juga butuh kamu pasang alat dengar dan kamera mikro di beberapa titik di rumah ini, Rick, di ruang tamu, dapur, dan kamar tamu lantai bawah. Aku harus pergi besok pagi, pura-pura keluar kota. Aku mau lihat apa yang akan mereka lakukan di sini, pinta Anjani, suaranya berubah menjadi dingin dan penuh tekad. Rika terdiam sejenak. Kamu yakin, An? Itu terlalu berisiko. Aku harus tahu seberapa jauh ini berjalan, Rick, dan aku harus punya bukti fisik yang tak terbantahkan di rumahku sendiri. Aku lelah dituduh berlebihan, aku mau membuktikan bahwa aku benar. Aku akan atur agar kamu bisa masuk setelah aku pergi besok pagi. Rika akhirnya setuju. Baik, aku akan siapkan alatnya. Jaga dirimu, An. Setelah mengakhiri panggilan, Anjani kembali ke meja rias. Ia menarik napas panjang. Bukan air mata yang jatuh, melainkan sebuah rencana. Selama ini, Rizky dan Buwati mengira Anjani adalah wanita bodoh yang hanya tahu bekerja. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesibukan itu, Anjani telah membaca puluhan buku tentang hukum, strategi bisnis, dan tentu saja, mengamankan semua asetnya. Rumah yang mereka tempati, Rizky selalu mengira itu adalah properti bersama. Padahal, jauh sebelum Rizky dan Anjani menikah, Anjani sudah membuat perjanjian pranikah tersembunyi. Semua properti yang dibeli sebelum dan sesudah menikah, yang didanai 100% oleh Anjani, terdaftar atas nama perusahaan, holding, milik Anjani. Rizky hanya tahu bahwa ia tinggal di rumah itu, menikmati fasilitasnya, tanpa pernah memegang satu pun sertifikat hak milik. Sertifikat itu, bersama dengan surat-surat penting lainnya, aman di safe deposit box, pribadinya yang hanya bisa diakses olehnya dan Pak Suryo, pengacaranya. Tiba-tiba, suara deru mobil yang familiar terdengar di halaman. Jantung Anjani berdebar kencang. Ia segera mematikan lampu, melompat ke tempat tidur, dan pura-pura tertidur. Pintu kamar terbuka perlahan. Cahaya rembulan yang masuk melalui jendela menampilkan bayangan Rizky yang masuk dengan langkah pelan, seolah takut membangunkan Anjani. Anjani mencium aroma parfum vanila yang tadi ia cium di jas Rizky, kini melekat samar di tubuh suaminya. Rizky masuk ke kamar mandi tanpa melihat Anjani. Begitu keran air dihidupkan, Anjani membuka matanya. Ia melihat sekelebat bayangan merah muda di saku celana Rizky yang dilemparkan ke kursi. Anjani turun dari tempat tidur tanpa suara, mendekati celana itu. Di saku celana, ia menemukan nota pembayaran dari sebuah toko perhiasan mahal. Bukan perhiasan untuk Anjani, karena ulang tahun Anjani masih 3 bulan lagi. Tanggal nota itu adalah hari ini, yang membuat Anjani semakin yakin. Di pojok nota itu tertulis inisial B. Anjani mengepalkan tangannya di bawah selimut, cincin berlian di jari manisnya terasa dingin. Rizky keluar dari kamar mandi, melihat Anjani dan berjalan mendekat. Maaf, sayang. Rapatnya tiba-tiba diperpanjang. Kliennya benar-benar sulit, Rizky berbohong dengan nada yang terdengar meyakinkan. Anjani hanya berdeham pelan dan membalikkan badannya, membelakangi Rizky. Aku mengerti, Kie. Sudah, tidurlah. Aku lelah, jawab Anjani dengan suara serak, berpura-pura mengantuk. Rizky memeluknya dari belakang sebentar, lalu dengan cepat melepaskannya dan berbaring di sisi lain. Anjani merasakan keengganan dalam sentuhan Rizky. Cinta Rizky sudah lama pergi, digantikan oleh kenyamanan hidup dan ketergantungan finansial pada Anjani. Malam itu, Anjani tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya bukan untuk menangisi pengkhianatan, tetapi untuk menyusun rencana balasan yang sempurna, yang akan membuat Rizky dan wanita di balik inisial B Plum itu tahu bahwa tanpa Anjani dan hartanya, Rizky memang hanyalah seonggok benalu. Anjani sudah siap berperang, dan perang ini akan dimulai saat ia pura-pura pergi keluar kota besok pagi. Di malam hari itu, Anjani memutuskan bahwa rumah mewah ini akan menjadi panggung terakhir Rizky dan Bella sebelum Anjani menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri. Pagi itu, drama sandiwara Anjani dimulai dengan sempurna. Tepat pukul 6 pagi, Anjani sudah rapi dengan pakaian kerjanya, koper besar diletakkan di samping pintu, dan ekspresi wajahnya menampilkan kelelahan seorang pebisnis yang harus terbang pagi-pagi sekali.
Rizky terbangun karena suara koper yang terseret. Ia mengucek matanya dan menatap Anjani dengan wajah mengantuk yang pura-pura khawatir. "Kamu sudah mau berangkat, sayang? Jam berapa penerbangannya?" tanya Rizky sambil setengah duduk. "Jam 8. Aku harus buru-buru ke bandara. Ini proyek besar, Kai. Mungkin aku akan menginap 2 malam di luar kota." "Kamu baik-baik di rumah, ya?" jawab Anjani dengan nada yang dibuat lembut, seolah benar-benar peduli pada suaminya. Rizky segera turun dari tempat tidur dan menghampiri Anjani. "Tentu, sayang. Hati-hati di jalan. Telepon aku kalau sudah sampai." Rizky mencium kening Anjani, ciuman yang terasa dingin dan buru-buru. Anjani membalasnya dengan senyum kecil, senyum yang disembunyikan di balik rasa jijik. Ia tahu Rizky tidak sabar untuk kepergiannya. Setelah Rizky membantunya memasukkan koper ke dalam mobil, Anjani melambaikan tangan, kemudian mengemudikan mobilnya menjauh dari rumah mewah itu. Rizky berdiri di teras, menunggu sampai mobil Anjani benar-benar menghilang di balik gerbang klaster. Anjani memantau Rizky dari kaca spion samping, mencatat setiap detail, cara Rizky menghela napas lega, dan kecepatan Rizky berbalik masuk ke dalam rumah. Anjani tidak benar-benar menuju bandara. Ia hanya memutar sebentar dan memarkir mobilnya di area parkir gedung perkantoran milik perusahaannya yang letaknya cukup jauh dan aman dari pantauan Rizky. Dari sana, Anjani mengontak Pak Suryo, pengacaranya, dan Rika, sahabatnya. "Aku sudah keluar, Rik. 10 menit lagi kamu bisa masuk," bisik Anjani melalui telepon. "Berhati-hatilah. Aku akan menggunakan seragam perusahaan catering untuk menyamarkan diri. Aku akan langsung ke kamar mandi tamu, memasang yang pertama," jawab Rika. 10 menit kemudian, Rika yang berpakaian seperti petugas catering dengan kardus besar berisi alat-alat canggih di tangannya berhasil masuk ke rumah mewah Anjani. Pintu gerbang dibuka otomatis oleh asisten rumah tangga yang sudah diinstruksikan Anjani sebelumnya bahwa akan ada kiriman makanan penting. Rika bergerak cepat dan profesional. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamera mikro beresolusi tinggi dan alat sadap sudah terpasang rapi di beberapa titik strategis, ruang tamu utama, kamar tamu di lantai bawah, ruang makan, dan bahkan di balik bingkai foto Rizky dan Anjani di meja kamar utama. Semua, video dan audio langsung terhubung ke laptop Anjani di kantor. Sementara itu, Anjani bertemu dengan Pak Suryo. Pertemuan itu sangat krusial. Anjani menyerahkan semua bukti awal yang ia temukan, nota perhiasan, gantungan kunci, dan rekaman percakapan mencurigakan Rizky dengan Buwati yang berhasil ia sadap semalam menggunakan alat sederhana. "Pak Suryo, saya ingin Anda segera mengurus gugatan cerai, tapi saya tidak ingin dia tahu sampai hari H. Dan yang paling penting, saya ingin Anda memanggil penghulu ke rumah saya besok malam," ujar Anjani, matanya memancarkan ketenangan yang mengerikan. Pak Suryo, seorang pengacara kawakan, terperangah. "Memanggil penghulu? Untuk apa, Bu Anjani? Bukankah Anda ingin bercerai?" Saya ingin mereka menikah di rumah yang saya beli, di bawah hidung saya. Setelah itu, barulah saya hancurkan mereka. Saya ingin Bella, inisial B, mendapatkan status istri sah agar gugatan cerai saya jauh lebih mudah dan dramatis. Saya ingin dia merasakan manisnya pernikahan sebelum saya berikan rasa pahit yang sesungguhnya." Pak Suryo, setelah mendengar rencana Anjani yang brilian dan kejam, tersenyum kagum. "Ini adalah kasus paling epik dalam karier saya, Bu Anjani. Saya akan atur semuanya. Penghulu, saksi, dan semua dokumen gugatan cerai sudah siap di tangan saya." Anjani dan Pak Suryo menyelesaikan urusan, holding, aset, semua rekening bank Rizky yang terhubung dengan aset Anjani, termasuk dana darurat rumah tangga, sudah dibekukan. Rizky hanya menyisakan rekening pribadinya, yang isinya tidak seberapa. Di saat yang sama, di rumah Pondok Indah, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Rizky menelepon seseorang dengan suara berbisik, tidak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan terekam jelas di laptop Anjani. "Sayang, dia sudah pergi. Aman. Aku sudah mengunci gerbang depan, jadi tukang kebun tidak akan masuk. Kamu bisa datang sekarang. Kita punya waktu 2 hari penuh," kata Rizky dengan nada riang. Tak lama kemudian, sebuah mobil, sport, murah yang mencolok memasuki halaman rumah Anjani. Seorang wanita muda berambut pirang dengan pakaian yang minim keluar dari mobil itu. Itu adalah Bella. Anjani menatap layar laptopnya, ekspresinya datar. Bella, gundik itu, terlihat sangat bangga dan nyaman memasuki rumah yang bukan miliknya.
Rizky menyambut Bella dengan pelukan mesra. Mereka langsung menuju ke dapur dan mulai membuka-buka lemari pendingin. Gila, Kai. Kulkas isinya penuh banget, istri lo kalau belanja kayak mau perang dunia aja, cibir Bella sambil tertawa terbahak-bahak. Ya, begitulah dia, sibuk cari uang. Tapi sekarang, ini rumah kita, sayang. 2 hari ini kita jadi raja dan ratu. Ibu bilang dia akan datang sore ini, kita bisa bahas rencana kita, ujar Rizky, mencium pipi Bella. Anjani menahan napasnya. Rencana apa lagi? Sore harinya, Buwati datang. Ia tidak datang sendirian. Ia membawa beberapa kotak kardus berisi pernak-pernik dekorasi yang norak, lengkap dengan bunga plastik dan pita. Astaga, Bu, ribet banget, Bu. Seru Rizky sambil membantu Buwati membawa kotak-kotak itu. Ribet bagaimana, Rizky? Kalian mau menikah, kan? Ini untuk pesta kecil kalian. Ibu sudah mengatur semuanya. Setelah kalian menikah secara agama, baru kita desak Anjani untuk bercerai. Anjani itu bodoh. Dia pikir dengan dia sibuk, dia bisa menguasai kamu. Lihat, akhirnya kamu tetap kembali ke wanita yang bisa memberimu kebahagiaan, Bella, ujar Buwati, memeluk Bella dengan hangat. Anjani terkejut. Mereka benar-benar merencanakan pernikahan siri. Aku sudah bilang, Bu, begitu Anjani pergi, aku akan langsung mengurus ini. Aku akan menikah siri dengan Bella. Dan setelah itu, Buwati bantu aku yakinkan Anjani untuk memberikan rumah ini padaku sebagai bagian harta Gana Gini. Lagi pula, dia kan yang selingkuh, Bu, maksudku dia kan yang sibuk. Aku bisa bilang aku kesepian, kata Rizky penuh percaya diri. Anjani memejamkan mata, menertawakan kebodohan suaminya. Rizky bahkan tidak menyadari bahwa rumah itu 100% milik Anjani. Selama ini, Rizky hanya menerima uang bulanan dari rekening yang berbeda-beda, yang ia pikir adalah gajinya dari perusahaan fiktif yang Anjani buat, agar Rizky tidak merasa tidak berguna. Rizky dan Bella mulai mendekorasi ruang tamu, memasang lampu-lampu, tumbler, dan menggantung foto-foto mesra mereka di dinding. Mereka mengubah suasana rumah mewah Anjani menjadi tempat pertemuan gelap mereka, penuh dengan tawa dan rencana jahat. Anjani bahkan tidak akan menyadari bahwa aku sudah mulai memindahkan beberapa barangnya ke gudang. Meja kristal itu norak banget, kan, sayang? Kita ganti dengan meja kopi yang lebih modern, kata Bella. Tenang, Bella. Sebentar lagi semua ini milik kita. Begitu Anjani cerai dan aku dapat harta ini, aku akan membelikan kamu mobil yang jauh lebih bagus dari mobil murahmu itu, janji Rizky, memeluk Bella erat. Anjani menonton semua adegan itu. Ia melihat bagaimana Bella dengan santai mencoba gaun pengantin sederhana yang dibawa Buwati. Ia melihat Buwati tersenyum bahagia, seolah semua ini adalah kemenangan bagi putranya. Setiap detail, setiap cemoohan terhadap dirinya, setiap rencana busuk mereka, terekam sempurna. Di tengah semua kekacauan itu, Rika mengirim pesan rahasia. An, rekaman sudah 100% aman. Bukti visual dan audio sudah lengkap, tinggal tunggu perintahmu. Anjani membalasnya dengan satu kata, sempurna. Anjani mematikan laptopnya. Waktunya sudah tiba. Rencana yang ia susun matang-matang akan dimulai besok malam. Rizky dan Bella sudah menggali kuburan mereka sendiri. Mereka sudah merusak rumah dan pernikahan Anjani. Anjani akan membiarkan mereka berbahagia semalaman lagi, menikmati ilusi kekayaan dan pernikahan, karena keesokan harinya, Anjani sendiri yang akan membawakan penghulu. Dan setelah kata sah terucap, Anjani akan menarik kembali semua yang pernah Rizky sebut sebagai hidupnya. Anjani bangkit dari kursinya, melihat keluar jendela kantornya. Kota yang berkilauan seolah menertawakan nasib Rizky. Anjani tersenyum, senyum seorang jenderal yang siap memenangkan perangnya. Malam berikutnya adalah puncak dari ketenangan yang mencekam. Di rumah mewah Pondok Indah, suasana meriah meskipun hanya dihadiri oleh 3 orang, Rizky, Bella, dan Buwati. Dari layar laptopnya di kantor, Anjani melihat mereka bersulang dengan sampahnya mahal, merayakan pernikahan siri yang akan segera terjadi, seolah itu adalah pesta kerajaan. Bella mengenakan gaun pengantin sederhana yang ia banggakan, sementara Rizky terlihat gagah dalam balutan kemeja putih yang baru dibeli Bella. Anjani, di sisi lain kota, duduk di sebuah ruangan kantornya ditemani oleh Pak Suryo dan Rika. Semuanya sudah diatur. Di luar gerbang rumah Anjani, mobil-mobil yang membawa penghulu, 2 orang saksi, dan Pak Suryo sudah menunggu sinyal. Rika bertugas memantau pergerakan di dalam rumah, siap memberi aba-aba. Anjani hanya menatap monitor,
mengamati calon suaminya yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami. Mereka sudah mulai, An. Bu Wati sudah memimpin doa. Mereka terlihat sangat bahagia, bisik Rika, suaranya terdengar prihatin. Anjani hanya tersenyum tipis. Biarkan mereka menikmati kebahagiaan semu itu, Rik, itu adalah yang terakhir kalinya. Pukul 8 malam, saat Rizky sedang berlutut di depan Bu Wati meminta restu untuk pernikahan sirinya dengan Bella, Anjani memberi isyarat, sekarang, Pak Suryo. Masuklah, ujar Anjani dingin. Pak Suryo, mengenakan setelan jas yang rapi, bersama penghulu resmi dari KUA dan 2 orang saksi, mendekati gerbang utama rumah Anjani. Mereka tidak perlu membunyikan bel. Rika sudah mengirimkan kode rahasia kepada Satpam Komplek, seorang pria parubaya yang loyal pada Anjani sejak lama, yang segera membuka gerbang dengan alasan ada tamu penting dari kantor Anjani. Di ruang tamu yang sudah dihias norak oleh Bella dan Bu Wati, suasana mendadak tegang. Rizky sedang memeluk Bu Wati ketika pintu utama terbuka perlahan. Rizky berbalik dan melihat Pak Suryo berdiri di ambang pintu, diikuti oleh 3 pria asing lainnya. Wajah Rizky langsung pucat, begitu juga Bella dan Bu Wati. Pak Suryo, ada apa malam-malam begini? Anjani sedang keluar kota, ujar Rizky, mencoba menutupi kegugupannya dengan nada berwibawa palsu. Pak Suryo tersenyum simpul, senyum seorang predator yang telah menjebak mangsanya. Selamat malam, Bapak Rizky. Saya tidak butuh Ibu Anjani. Saya datang untuk Anda. Rizky mengerutkan kening. Saya tidak ada urusan dengan pengacara Anda. Urusan saya hanya dengan Anjani. Oh, Anda salah, Bapak Rizky, potong Pak Suryo, melangkah masuk. Urusan Anda malam ini adalah dengan saya dan dengan Bapak di belakang saya ini. Perkenankan saya memperkenalkan, ini adalah Bapak Haji Rahman, penghulu resmi dari kantor urusan agama. Seketika, Rizky, Bella, dan Bu Wati membeku. Bu Wati menjatuhkan kotak tisu yang dipegangnya. Rizky menatap penghulu itu dengan pandangan tidak percaya dan ketakutan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Penghulu? Kenapa ada penghulu di sini? Tanya Rizky, suaranya bergetar. Bukankah Anda sedang merencanakan pernikahan malam ini, Bapak Rizky? Mengapa harus repot-repot menikah siri diam-diam, jika Anda bisa menikah secara sah dan tercatat negara? Tanya Pak Suryo retoris. Ibu Anjani, istri sah Anda, sungguh seorang wanita yang murah hati. Beliau ingin Anda bahagia. Beliau mengatur semua ini. Ya, beliau yang memanggil penghulu ini. Beliau ingin pernikahan Anda dengan Nyonya Bella sah secara negara sebelum beliau melepaskan Anda seutuhnya. Bella, yang tadinya terkejut, kini wajahnya berseri-seri. Ia melirik Rizky dengan mata penuh kemenangan. Menikah resmi, ini jauh lebih baik daripada pernikahan siri. Rizky adalah miliknya seutuhnya. Rizky bingung. Di satu sisi, ia takut dengan ide Anjani yang tampaknya sudah mengetahui segalanya. Di sisi lain, godaan untuk menikahi Bella secara sah sangat menggiurkan. Jika mereka menikah resmi, ia bisa menuntut harta Ganagini dengan alasan Anjani yang mengizinkan pernikahan kedua. Ini adalah kesempatan emas untuk mengambil sebagian aset Anjani. Anjani benar-benar memanggil penghulu? Tanya Rizky, masih tidak yakin. Tentu saja. Semua dokumen sudah lengkap. Beliau meminta saya untuk menanyakan apakah Anda siap menikahi Nyonya Bella malam ini juga? Jika tidak, gugatan cerai akan langsung saya masukkan ke pengadilan saat ini juga, dengan tuduhan pengkhianatan dan perusakan rumah tangga, ujar Pak Suryo, mengeluarkan 2 amplop besar. Satu berisi surat gugatan cerai, satu berisi surat persetujuan Anjani sebagai istri pertama, lengkap dengan tanda tangan. Ancaman dan godaan bercampur menjadi satu. Rizky melihat Bu Wati mengangguk-angguk penuh semangat. Bu Wati berbisik, ambil saja kesempatannya, Rizky. Ini cara tercepat untuk mendapatkan hartanya. Rizky, yang dibutakan oleh nafsu dan keserakahan, membuat keputusan fatal. Saya setuju. Saya akan menikahi Bella malam ini juga. Pak Suryo menyeringai tipis. Pilihan yang bijak, Bapak Rizky. Dalam suasana yang tegang namun penuh kepalsuan, pernikahan resmi Rizky dan Bella dilangsungkan. Penghulu membacakan ijab kabul, disaksikan oleh 2 saksi yang dibawa Pak Suryo. Di layar laptopnya, Anjani melihat suaminya mengucapkan janji suci kepada wanita lain di rumah yang ia beli dengan perayaan yang ia biayai. Anjani sama sekali tidak menangis. Rasa sakitnya telah lama berubah menjadi baja. Ia hanya merasakan kemenangan yang dingin. Segera setelah kata sah diucapkan oleh saksi,
suasana pesta mendadak berubah. Pak Suryo segera mengeluarkan dokumen lain dari tasnya. Baik, selamat atas pernikahan kedua Anda, Bapak Rizky. Sekarang, mari kita beralih ke urusan yang lebih penting, kata Pak Suryo, menunjuk ke sebuah layar proyektor kecil yang baru saja dipasang oleh asistennya di dinding. Rizky dan Bu Wati saling pandang dengan bingung. Urusan apa lagi, Pak Suryo? Saya baru saja menikah, protes Rizky. Urusan perpisahan, jawab Pak Suryo, ekspresinya berubah tegas. Nyonya Anjani sudah resmi menggugat cerai Anda. Semua dokumen sudah kami masukkan malam ini juga, lengkap dengan bukti pengkhianatan Anda. Rizky tertawa gugup, pengkhianatan apa? Anjani sendiri yang mengizinkan pernikahan ini, saya menuntut harta gana gini, rumah ini milik kami berdua. Pak Suryo menghela napas, seolah berhadapan dengan anak kecil. Baik, mari kita lihat rekaman ini dulu. Anjani meminta ini diputarkan tepat setelah kata sah terucap. Tiba-tiba layar proyektor menyala. Yang muncul adalah rekaman video dari beberapa jam sebelumnya, rekaman Rizky, Bella, dan Bu Wati sedang tertawa di dapur sambil merencanakan kejahatan mereka. Suara Rizky yang lantang terdengar. Begitu Anjani pergi, aku akan langsung mengurus ini, aku akan menikah siri dengan Bella. Dan setelah itu, Bu Wati bantu aku yakinkan Anjani untuk memberikan rumah ini padaku sebagai bagian harta gana gini. Lagi pula, dia kan yang sibuk, aku bisa bilang aku kesepian. Rekaman berlanjut, menampilkan Bu Wati mencibir Anjani. Anjani itu bodoh, dia pikir dengan dia sibuk, dia bisa menguasai kamu. Lihat, akhirnya kamu tetap kembali ke wanita yang bisa memberimu kebahagiaan, Bella. Rizky, Bella, dan Bu Wati melihat rekaman itu dengan mata terbelalak. Wajah mereka pucat pasi. Mereka menyadari bahwa mereka telah diawasi. Anjani tahu semuanya. Dari mana rekaman ini? Bisik Rizky, menatap Bu Wati penuh tuduhan. Pak Suryo mematikan proyektor. Rekaman ini, Bapak Rizky, adalah bukti niat jahat dan konspirasi untuk menipu dan mengambil aset dari Nyonya Anjani, istri sah Anda. Kami memiliki full recording yang menunjukkan setiap detik rencana Anda. Mengenai pembagian aset, Nyonya Anjani sudah menitipkan pesan terakhirnya kepada Anda. Pak Suryo mengambil amplop ketiga yang berisi selembar surat elegan dengan tanda tangan Anjani. Ia membacanya dengan suara lantang. Kepada mantan suamiku, Rizky, selamat atas pernikahan kedua Anda. Mulai saat ini, Anda tidak punya hak apapun atas aset saya, rekening bank saya, atau perusahaan saya. Rumah mewah yang Anda tempati, mobil yang Anda kendarai, semua yang Anda pikir milik kita, adalah milik penuh perusahaan saya yang dikelola oleh saya. Saya tidak akan memberikan 1 sen pun, karena sejak awal Anda tidak pernah berkontribusi apa-apa selain menjadi benalu dan sampah di hidup saya. Tunggu saja, besok pagi tim saya akan datang untuk membersihkan. Anda akan segera tahu betapa hampa hidup Anda tanpa saya. Rizky gemetar. Surat itu terjatuh dari tangannya. Bu Wati berteriak histeris, menyangkal semua yang dituduhkan. Bella, si pengantin baru, menatap Rizky dengan pandangan menilai, keraguan mulai muncul di matanya. Malam pernikahan mereka yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi malam peringatan kematian finansial Rizky. Mereka tidak menyadari bahwa Anjani, sang ratu yang mereka cibir, baru saja menjatuhkan mahkota, bukan sebagai tanda menyerah, tetapi sebagai sinyal dimulainya pembalasan yang sesungguhnya. Ruang tamu yang tadinya dihiasi bunga plastik norak untuk pesta pernikahan siri kini terasa seperti ruang interogasi yang dingin. Wajah Rizky berubah dari sombong menjadi panik. Ia menatap Pak Suryo dengan mata liar, berusaha mencari celah untuk menyangkal. Bu Wati histeris, menunjuk-nunjuk proyektor yang sudah dimatikan. Bella, sang pengantin baru, hanya diam. Gaun pengantin sederhana itu kini terlihat seperti kain kafan bagi harapan barunya. Ini jebakan. Ini semua jebakan. Anjani tidak mungkin sekejam ini, rumah ini atas nama kami berdua. Saya adalah suaminya, saya punya hak, teriak Rizky, suaranya pecah. Pak Suryo tetap tenang, aura profesionalnya begitu menekan. Anda sudah menandatangani perjanjian pranikah, Bapak Rizky. Dan bahkan tanpa itu, semua dana untuk pembelian properti ini berasal dari rekening perusahaan Nyonya Anjani, jauh sebelum Anda bergabung dalam rumah tangga ini. Nyonya Anjani hanya mengizinkan Anda tinggal di sini, Anda tidak pernah menjadi pemilik sah. Anda bahkan tidak pernah melihat sertifikat aslinya, bukan? Rizky terdiam. Ia memang tidak pernah melihat sertifikat itu. Anjani selalu bilang, dokumen penting disimpan di kantor pengacara untuk keamanan.
Ia terlalu sibuk menikmati hidup mewah, terlalu yakin bahwa statusnya sebagai suami sudah cukup menjamin. Bu Wati menerjang maju, mencoba meraih kerah jas Pak Suryo. Kamu bohong. Anjani itu gila. Dia ingin mencelakakan anak saya. Kami sudah berencana, kami akan menikah siri, lalu kami akan hidup bahagia di sini. Justru itu, Ibu Wati, potong Pak Suryo, tatapannya tajam. Anjani tidak ingin ada urusan siri yang tidak jelas di mata hukum. Beliau ingin semuanya bersih. Anda berdua kini sudah terikat pernikahan sah di mata negara. Itu adalah hadiah terakhir dari Anjani agar Nyonya Bella mendapatkan status hukum. Tapi status itu tidak termasuk warisan, tidak termasuk properti. Surat gugatan cerai sudah masuk malam ini juga, dan bukti konspirasi Anda sudah kami lampirkan. Bella akhirnya angkat bicara, suaranya lirih namun penuh ancaman. Rizky, apa maksudnya semua ini? Kamu bilang kamu punya uang. Kamu bilang kamu akan menceraikan wanita ambisius itu dan memberiku semua yang aku mau. Sekarang kamu bilang rumah ini bukan milikmu? Rizky menatap Bella dengan pandangan memohon. Sayang, tenang dulu. Kita bisa selesaikan ini. Anjani hanya mengancam, dia tidak mungkin bisa mengambil semuanya. Aku suaminya. Mantan suami, koreksi Pak Suryo dengan suara rendah. Mulai saat ini, Bapak Rizky dan Nyonya Bella, Anda berdua adalah tamu yang tidak diinginkan di rumah ini. Nyonya Anjani memberi waktu 24 jam untuk meninggalkan properti ini dengan membawa barang-barang pribadi Anda saja. Jangan sentuh perabotan, jangan sentuh aset yang ada. Jika dalam 24 jam Anda masih ada di sini, saya akan membawa tim keamanan dan polisi untuk pengusiran paksa. Ancaman itu benar-benar menghancurkan Rizky. Ia meraih ponselnya untuk menelepon Anjani, namun nomor Anjani sudah diblokir. Ia mencoba menghubungi asisten Anjani dan mendapat jawaban dingin bahwa Anjani sedang dalam penerbangan dan tidak dapat diganggu. Saya akan ke pengadilan. Saya akan melawan. Ini tidak adil. Raung Rizky, meninju dinding di sampingnya. Silakan, Bapak Rizky, ujar Pak Suryo, tersenyum sinis. Tapi saya peringatkan, Anjani sudah menyiapkan lebih dari yang Anda duga. Ingat, rekaman konspirasi Anda dan Ibu Wati sudah ada di tangan kami. Pikirkan juga reputasi ibu Anda. Pak Suryo dan timnya kemudian pergi, meninggalkan Rizky, Bella, dan Bu Wati dalam reruntuhan mental dan emosional di tengah dekorasi pesta yang menyedihkan. Begitu pintu tertutup, Bu Wati langsung menyalahkan Bella. Gara-gara kamu. Gara-gara wanita murahan ini, dia menghasut anakku untuk meninggalkan Anjani. Anjani itu memang tidak berguna, tapi hartanya banyak. Enak saja, Bu. Anak ibu yang bilang dia kaya, dia bilang dia sudah muak dengan Anjani. Sekarang lihat, kita ditipu mentah-mentah, balas Bella, melepas mahkota bunga dari kepalanya dengan kasar. Perpecahan langsung terjadi di malam pernikahan mereka. Rizky, yang seharusnya menjadi penengah, kini hanya duduk tersungkur di sofa, menenggelamkan wajahnya di telapak tangan. Seluruh hidupnya, kenyamanan finansialnya, dan bahkan mobilnya akan segera hilang. Keesokan paginya, kekacauan berlanjut. Rizky dan Bu Wati mencoba mengambil beberapa perhiasan mahal Anjani, namun mereka terkejut ketika menemukan brankas mini di kamar Anjani sudah kosong. Anjani sudah mengantisipasi langkah picik mereka. Mereka hanya bisa mengumpulkan pakaian dan barang-barang pribadi Rizky yang tidak seberapa. Bella, yang tadinya bersemangat menjadi nyonya rumah, kini mulai menjauh. Ia menyadari bahwa ia baru saja menikahi seorang pria tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa rumah. Rizky, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku butuh kepastian. Kamu mau tinggal di mana setelah ini? Tuntut Bella sambil mengemas tas-tas mewahnya sendiri. Aku akan menginap di rumah ibu dulu. Kita akan melawan Anjani di pengadilan. Sayang, jangan khawatir, aku akan mendapatkan sebagian hartanya, janji Rizky, berusaha meyakinkan. Namun Bu Wati langsung menyambar, di rumah ibu tidak bisa. Rumah ibu kecil, ibu sudah tua, tidak bisa menampung pengantin baru dan semua barangmu. Kamu harus cari jalan sendiri, Rizky. Kamu yang membuat masalah ini. Rizky benar-benar terpuruk. Pagi itu, ia diusir oleh istri sahnya, diancam pengacara, dan ditolak oleh ibunya sendiri. Ia hanya berdiri terpaku di ruang tamu, melihat Bella memasukkan tas-tasnya ke dalam mobil sport murahnya. Aku pergi dulu, Rizky. Aku akan tunggu kabar baik dari pengadilan, ujar Bella dingin, bahkan tanpa mencium pipi suaminya yang baru menikah semalam.
Di luar dugaan Rizky, Bella tidak pergi begitu saja. Ia berhenti di depan gerbang. Rizky melihat Bella berbicara dengan seseorang yang baru datang. Itu adalah Rika, sahabat Anjani, yang datang dengan mobil pickup besar. Rika datang untuk membersihkan barang-barang pribadi Rizky dan memastikan Rizky dan Buwati keluar dari properti. Rizky berlari ke arah Rika. Rika, tunggu. Kenapa kamu datang? Anjani di mana? Tolong sampaikan ke dia, aku menyesal, aku minta maaf. Rika, dengan wajah datar, menatap Rizky. Penyesalan Anda sudah terlambat, Rizky. Anjani tidak mau mendengar apapun dari Anda, saya hanya menjalankan tugas. Dan soal Nyonya Bella, dia sudah resmi menjadi istri Anda. Nikmati saja hadiah terakhir dari Anjani itu. Rizky menoleh ke arah mobil Bella. Ia melihat Bella memandangnya dengan jijik sebelum menancap gas dan pergi meninggalkan rumah. Rizky merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia kini sendirian, berdiri di depan rumah mewah yang sebentar lagi tidak akan menjadi miliknya, dikelilingi oleh tumpukan barang-barang pribadinya yang menyedihkan. Di kantornya, Anjani menyaksikan semua adegan itu melalui monitor yang terhubung. Ia melihat air mata Rizky, kemarahan Buwati, dan pengkhianatan cepat Bella. Hatinya tidak bergetar, semuanya terasa datar. Ia telah berhasil. Ia telah memberikan penghulu, dan sekarang saatnya untuk menarik kembali semua aset. Pembalasan yang sesungguhnya akan segera dimulai, bukan dengan amarah, tetapi dengan kekuatan hukum dan uang yang tak terbatas. Meskipun ijab kabul telah terucap, bagi Rizky, momen paling menghinakan bukanlah saat ia menikahi Bella, melainkan saat ia menyadari bahwa seluruh pernikahannya adalah sebuah sandiwara yang diatur untuk mempermalukannya, dan semua aset yang ia banggakan segera ditarik. Babak ini adalah realisasi penuh atas kehinaan tersebut. Kekacauan di depan rumah mewah itu mencapai puncaknya. Rizky dan Buwati, yang baru saja ditolak oleh Bella, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus mengosongkan rumah. Pintu gerbang terbuka lebar, dan masuklah dua mobil van hitam bertuliskan jasa pindahan profesional serta sebuah truk derek. Rika, yang mengawasi dari kejauhan, memberi isyarat kepada timnya. Tim yang terdiri dari beberapa pria berbadan besar namun bersikap profesional segera masuk ke dalam rumah. Rizky mencoba menghalangi mereka di depan pintu utama. Stop! Kalian tidak punya hak, ini rumah saya. Saya akan memanggil polisi. Teriak Rizky, suaranya sudah serak karena emosi. Salah satu pria di depan, seorang kepala tim, menunjukkan selembar surat perintah dari Pak Suryo, pengacara Anjani. Maaf, Bapak Rizky, kami punya surat kuasa penarikan properti. Rumah ini, termasuk semua perabotan bergerak dan tidak bergerak di dalamnya, adalah milik PT Cipta Karya Utama, milik Nyonya Anjani. Kami hanya menjalankan tugas. Rizky merampas surat itu dan membacanya. Matanya melotot. Di sana tertulis jelas surat kuasa penarikan unit model dan aset berharga. Unit model? Apa maksudnya? Rizky bingung. Namun ia tidak punya waktu untuk berpikir. Buwati mulai menangis histeris. Ia berlari ke ruang tamu dan memeluk sofa beludru mahal yang selalu ia banggakan. Tidak, jangan sentuh, ini sofa saya, kami yang memilihnya. Kepala tim itu menggeleng sopan. Maaf, Ibu. Sofa ini terdaftar sebagai aset perusahaan. Jika Ibu menghalangi, kami terpaksa harus menggunakan kekerasan. Dalam waktu singkat, tim itu bergerak cepat. Semua perabotan mewah mulai diangkat, sofa-sofa mahal, meja kristal yang dihina Bella, lampu gantung, chandelier, bahkan koleksi lukisan mahal yang dipajang di ruang makan. Rizky menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana rumah yang menjadi singgasananya selama ini perlahan-lahan menjadi kosong. Ia berlari ke garasi, mencoba menyalakan mobil sport kesayangannya. Mesin mobil menyala, namun tiba-tiba mati. Rizky mencobanya berkali-kali, namun nihil. Truk derek sudah siaga di depan garasi. Kunci otomatis mobil Anda sudah kami nonaktifkan, Bapak Rizky. Mobil ini juga terdaftar sebagai aset perusahaan, dibeli atas nama perusahaan sebagai kendaraan operasional Nyonya Anjani. Jelas kepala tim itu mengeluarkan surat kepemilikan mobil. Rasa malu Rizky mencapai titik terendah. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di depan gerbang, berbisik-bisik menyaksikan adegan pengosongan rumah. Rizky, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses dan suami dari wanita super kaya, kini terlihat seperti pengemis yang diusir paksa. Rizky kembali masuk ke dalam rumah, ke kamarnya. Ia membuka lemari pakaiannya, mencari sisa-sisa harapan.
Ia ingat memiliki jam tangan mewah yang ia yakin dibeli dengan uangnya sendiri. Namun, bahkan di laci tersembunyi, jam tangan itu sudah raib. Anjani sudah membersihkan semuanya sebelum ia pergi. Rizky kembali ke ruang tamu yang kini sudah hampir kosong. Bu Wati terduduk di lantai keramik dingin, menangisi nasib mereka. Rizky, kita harus bagaimana? Kita mau tidur di mana malam ini? Aku tidak mau di rumah ibu, itu sempit dan panas, rengek Bu Wati. Diam, Bu, ini semua salah ibu, ibu yang meracuni pikiran saya. Ibu yang menyuruh saya mengambil harta Anjani, balas Rizky, amarahnya meledak. Perdebatan sengit terjadi di tengah kekosongan rumah. Tiba-tiba, Rizky teringat pada cincin berlian yang ia belikan untuk Bella, cincin yang tertera di nota perhiasan. Cincin itu adalah satu-satunya barang berharga yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia bergegas menelepon Bella. Bella, kamu di mana? Cincin itu kamu bawa, kan? Itu satu-satunya yang kita punya? Pinta Rizky dengan suara putus asa. Bella menjawab dengan tawa sinis. Cincin? Tentu saja aku bawa, Rizky. Itu hadiah pernikahanku, kan? Tapi sayangnya, cincin ini tidak bisa memberiku rumah dan kehidupan yang layak. Maksudmu? Rizky gemetar. Aku sudah bilang, aku tidak mau hidup dengan pria miskin dan pecundang. Rizky, kamu ditipu mentah-mentah oleh istrimu, dan kamu bahkan tidak punya satu pun aset. Cincin ini akan kujual untuk biaya hidupku. Aku sudah kembali ke apartemen lamaku. Jangan hubungi aku lagi. Selamat atas pernikahan sahmu, mantan suami. Sambungan terputus. Rizky terduduk lemas. Ia tidak hanya kehilangan rumah dan harga diri, ia juga ditinggalkan oleh wanita yang menjadi alasan ia mengkhianati Anjani. Di kantornya, Anjani melihat ekspresi Rizky yang hancur di monitor. Ia tahu, saat ini adalah momen yang tepat. Anjani mengambil ponselnya dan menelepon ponsel Rizky, yang kini dipegang oleh Rika untuk memastikan Rizky ada di lokasi. Ponsel Rizky berdering. Rizky mengangkatnya dengan tangan gemetar. Anjani, sayang? Tolong, dengarkan aku minta maaf. Aku menyesal. Aku tidak tahu kamu akan sekejam ini. Seru Rizky, air matanya tumpah. Suara Anjani terdengar dingin tanpa emosi, menusuk seperti jarum es. Kejam? Saya hanya memberikan apa yang pantas Anda dapatkan, Rizky. Anda meminta pernikahan sah, saya berikan. Anda ingin rumah, saya tarik. Anda ingin hidup bahagia, saya berikan status sebagai suami dari wanita yang meninggalkan Anda di malam pernikahan. Tapi rumah ini terlalu berlebihan, Anjani. Di mana kami harus tinggal? Pinta Rizky. Itu urusan Anda. Bukankah Anda bilang saya wanita ambisius yang sibuk, dan Anda pantas mendapatkan yang lebih baik? Sekarang, silakan tunjukkan kehebatan Anda tanpa uang saya. Anjani menjeda, suaranya terdengar mematikan. Dan ingat, Rizky, ijab kabul yang Anda ucapkan itu, di mata saya, adalah ijab kabul yang penuh ancaman dan penghinaan dari Anda kepada saya. Dan kini, Anda menelan kembali semua penghinaan itu. Anjani mengakhiri panggilan. Ia memberikan perintah terakhir kepada Rika. Selesai. Pastikan rumah itu bersih dan dikunci rapat. Biarkan mereka mengambil barang pribadi mereka saja, lalu suruh mereka pergi. Rizky dan Bu Wati akhirnya terpaksa keluar dari gerbang Pondok Indah, membawa beberapa koper usang yang berisikan pakaian kotor dan barang pribadi mereka, disaksikan oleh tetangga-tetangga yang memandang iba sekaligus menghina. Mereka berjalan menjauh dari gerbang, meninggalkan rumah mewah yang kini kosong dan sunyi seperti sebuah kuburan bagi impian dan kesombongan Rizky. Anjani telah menang, bukan dengan drama air mata, tetapi dengan kekuatan hukum dan uang, kekuatan yang selama ini Rizky anggap remeh. Rizky dan Bu Wati berdiri di pinggir jalan, jauh dari gerbang klaster Pondok Indah. Malam telah larut, dan mereka hanya ditemani 2 koper yang berisi pakaian dan barang pribadi seadanya. Kehinaan yang mereka rasakan disaksikan oleh mata-mata tetangga yang mengintip dari balik tirai jendela. Mereka berdua terpaksa naik taksi daring, tujuannya rumah Bu Wati, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang selama ini selalu Bu Wati sebut sebagai gubuk reot jika dibandingkan dengan istana Anjani. Sesampainya di rumah Bu Wati, suasana yang dingin dan sempit langsung menusuk. Bu Wati, yang terbiasa dengan kemewahan dan ruangan ber-AC, merasa sesak. Ia melihat sekeliling, segala sesuatu terasa kecil dan usang. Rizky, aku tidak bisa tinggal di sini. Panas sekali. Bagaimana kita bisa tidur di kamar sempit ini? Ratap Bu Wati,
melemparkan tas tangannya ke sofa yang sudah tua. Rizky tidak menjawab. Ia terduduk di lantai, pikirannya kosong. Ia baru saja kehilangan segalanya, rumah, mobil, dan wanita yang ia nikahi semalam. Ia meraih dompetnya, mencari kartu debit yang ia yakini masih bisa digunakan. Ia ingat, Anjani pernah memberinya kartu bank untuk keperluan pribadi yang tidak terhubung dengan bisnis. Bu, aku masih punya kartu ini, sedikit uang di sana. Kita bisa pakai untuk sementara, ujar Rizky, mencoba menenangkan diri. Pagi harinya, Rizky pergi ke ATM terdekat dengan berjalan kaki. Saat memasukkan kartu dan mencoba menarik uang, layar ATM menampilkan pesan yang mengerikan, transaksi gagal, rekening dibekukan. Rizky mencobanya lagi, berganti kartu bank yang lain yang juga ia yakini masih aktif. Hasilnya sama, rekening dibekukan. Kepanikan total menyerangnya. Anjani benar-benar telah memutus semua akses finansialnya. Semua yang selama ini ia gunakan, semua yang ia pikir adalah uangnya, ternyata berada di bawah kendali penuh Anjani. Rizky kembali ke rumah Bu Wati dengan wajah pucat. Bu, kita tamat. Semua rekening saya dibekukan. Anjani sudah mengambil semuanya. Kita bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan hari ini. Bu Wati berteriak histeris, menyalahkan Rizky. Kamu bodoh. Bagaimana bisa kamu tidak punya uang sama sekali? Kamu suaminya, kamu seharusnya pegang kendali. Aku tidak mau mati kelaparan di sini. Bu Wati, yang selalu bangga dengan koneksi sosialita dan kehidupannya yang glamor, kini menyadari bahwa kemewahannya selama ini hanyalah pantulan dari kekayaan Anjani. Semua pakaian, perhiasan imitasi, dan gaya hidup mewahnya selama ini dibiayai oleh Rizky, yang berarti uang Anjani. Tiba-tiba, Bu Wati teringat sesuatu. Aku masih punya rekening tabungan lamaku. Aku menyimpan sedikit uang di sana, sisa-sisa warisan dari ayahmu. Cepat, Rizky, kita ke bank. Mereka bergegas ke bank. Dengan langkah tergesa, Bu Wati menemui teller. Tolong, Nona, saya mau menarik semua isi rekening saya, pinta Bu Wati dengan wajah memelas. Teller, itu mengetik di komputernya, dan ekspresinya berubah. Ia menatap Bu Wati dengan pandangan kasihan. Maaf, Ibu, rekening ini saat ini sedang dalam proses penyitaan. Penyitaan? Maksud Anda apa? Ini uang saya, uang warisan. Teriak Bu Wati, menarik perhatian nasabah lain. Teller, itu berbisik. Ada surat perintah dari pengadilan negeri terkait kasus perdata, default, pinjaman atas nama Bapak Rizky. Sejumlah uang di rekening Anda digunakan sebagai jaminan, kami mohon maaf, Ibu. Rizky dan Bu Wati saling pandang. Keterkejutan mereka berubah menjadi kemarahan. Rizky akhirnya ingat, beberapa bulan lalu, ia diam-diam mengajukan pinjaman bank dengan memalsukan tanda tangan Anjani di beberapa dokumen perusahaan, menggunakan rumah mewah itu sebagai agunan, dan meminta Bu Wati menjadi penjamin dengan rekening lamanya. Uang pinjaman itu ia gunakan untuk membeli perhiasan Bella dan membayar sewa apartemen rahasia mereka selama ini. Anjani tidak hanya tahu tentang perselingkuhan itu, dia juga tahu tentang penipuan keuangan itu. Anjani, melalui Pak Suryo, telah memasukkan kasus pinjaman ilegal itu ke pengadilan sebelum Rizky sempat berbuat lebih jauh. Anjani tidak hanya meninggalkan Rizky, tapi juga meninggalkan ranjau finansial yang sempurna. Rizky kembali ke rumah Bu Wati dengan langkah gontai. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi, uang, rumah, mobil, bahkan sisa tabungan Bu Wati. Rizky menelepon Bella, berharap wanita itu akan berbelas kasihan. Bella, tolong, kita butuh bantuan. Aku tidak punya apa-apa lagi, pinjamkan aku uang demi pernikahan kita, mohon Rizky. Bella, yang sedang menikmati makan siang mewah di sebuah kafe, menjawab dengan tawa menghina. Pinjamkan uang, aku juga butuh uang, Rizky. Kamu pikir cincin berlian murahan yang kamu kasih itu cukup untuk hidupku? Sekarang aku sudah menjualnya. Kamu seharusnya berterima kasih aku tidak melaporkanmu atas penipuan pinjaman bank itu. Selamat tinggal, pecundang. Hubungan pernikahan Rizky dan Bella yang baru berumur kurang dari 48 jam berakhir dengan pengkhianatan finansial Bella. Di sisi lain kota, di kantornya yang megah, Anjani menerima laporan dari Pak Suryo. Semua rekening, Bu Anjani, sudah dibekukan. Pinjaman ilegal atas nama Anda sudah kami batalkan, dan jaminan atas nama Ibu Wati sudah kami sita untuk menutupi biaya operasional yang ditimbulkan oleh Rizky selama ini. Mereka benar-benar bersih, lapor Pak Suryo dengan nada puas. Anjani tersenyum tipis, menatap keluar jendela. Sempurna,
Pak Suryo. Rizky selalu menganggap remeh uang, dia pikir uang adalah hal yang mudah didapat. Sekarang, dia tahu uang adalah senjata paling mematikan. Anjani tahu, di saat ini, Rizky dan Buwati sedang berada di titik terendah. Mereka kini hidup dalam kemiskinan dan penyesalan, diselimuti oleh kepanikan finansial. Mereka kehilangan segalanya, bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi karena keserakahan dan niat jahat mereka sendiri. Anjani tidak perlu repot-repot membalas dendam lagi, uang dan hukum sudah melakukan tugasnya. Rizky, sang benalu, kini terlepas dari pohonnya dan jatuh terhempas ke tanah yang tandus. Setelah diusir dari Pondok Indah dan semua rekeningnya dibekukan, Rizky dan Buwati terpaksa mengungsi di rumah kecil Buwati. Suasana di rumah itu penuh dengan ketegangan dan saling tuding. Buwati terus menyalahkan Rizky karena terlalu mudah tergoda oleh Bella, sementara Rizky menyalahkan Buwati karena mendorongnya untuk berkonspirasi merebut harta Anjani. Kita harus melawan, Rizky. Cari pengacara. Gugat Anjani. Kita bilang dia melakukan KDRT ekonomi, dia mengambil semua hakmu. Teriak Buwati. Rizky, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba menghubungi beberapa pengacara. Namun, begitu mereka mendengar nama Anjani dan Pak Suryo, serta ringkasan kasusnya yang melibatkan penipuan pinjaman bank, semua pengacara menolak. Reputasi Anjani sebagai pebisnis yang bersih dan kuat, ditambah dengan bukti yang dimiliki Pak Suryo, membuat Rizky tidak punya tempat untuk berpijak. Akhirnya, Rizky menemukan seorang pengacara muda, Pak Heru, yang bersemangat namun kurang berpengalaman. Rizky berjanji akan membayar Pak Heru setelah ia berhasil mendapatkan kembali sebagian aset Anjani. Pak Heru, saya hanya minta satu hal. Saya punya warisan dari kakek saya, sebuah ruko tua di pusat kota, itu terpisah dari aset Anjani. Tolong pastikan ruko itu aman, itu satu-satunya yang tersisa untuk saya dan ibu, pinta Rizky, matanya memancarkan harapan terakhir. Pak Heru, setelah mempelajari berkas-berkas yang diberikan Rizky, menemukan sesuatu yang aneh. Bapak Rizky, di sini tercatat bahwa ruko itu memang atas nama almarhum kakek Anda. Namun, ada perjanjian utang piutang lama antara almarhum kakek Anda dengan perusahaan properti lain. Perjanjian itu menyebutkan, jika utang tidak dilunasi hingga batas waktu tertentu, ruko tersebut akan diambil alih sebagai kompensasi. Wajah Rizky pucat. Utang? Kakek saya tidak pernah punya utang besar. Itu warisan keluarga. Tunggu dulu, Bapak Rizky, Pak Heru menunjuk ke dokumen itu. Perusahaan yang menjadi kreditur di sini adalah PT Adijaya Property. Dan anehnya, ada memo di sini yang menunjukkan bahwa PT Adijaya Property telah diakuisisi 3 tahun lalu oleh PT Cipta Karya Utama, perusahaan milik Nyonya Anjani. Rizky merasa seolah darahnya ditarik keluar dari tubuhnya. Anjani tidak hanya mengambil aset yang ia beli sendiri, tapi juga warisan keluarganya. Anjani, dia merencanakan ini sejak lama, bisik Rizky, tidak percaya. Kemungkinan besar, Nyonya Anjani mengetahui adanya potensi utang dan dengan sengaja mengakuisisi perusahaan kreditur itu, dia menahan utang itu sampai momen ini. Dan sekarang, utang itu jatuh tempo, dan Anjani punya hak penuh untuk menyita ruko itu. Di mata hukum, ini murni bisnis, bukan masalah perceraian, jelas Pak Heru. Rizky merasa jijik pada dirinya sendiri. Selama ini, ia menganggap remeh Anjani sebagai wanita bodoh yang hanya tahu bekerja. Padahal, Anjani adalah arsitek finansial yang cermat, mengunci semua celah, dan bahkan mengakuisisi perusahaan lain hanya untuk mendapatkan kontrol atas aset yang diincar Rizky. Saat Rizky sedang berdiskusi dengan pengacaranya, Buwati menerima sebuah paket, isinya adalah surat resmi dari Pak Suryo. Surat itu adalah surat peringatan pengosongan ruko warisan dalam waktu 7 hari. Buwati menjerit histeris. Ia menelepon Rizky dengan panik. Rizky, warisan kita. Anjani mengambilnya. Dia mengambil ruko kita. Kita harus datang ke sana sekarang. Rizky dan Buwati bergegas menuju ruko tua itu. Sesampainya di sana, mereka mendapati ruko itu sudah dikelilingi pagar kawat sementara. Di depan pintu, terpampang papan besar bertuliskan, properti ini telah diambil alih oleh PT Cipta Karya Utama, dilarang masuk. Buwati menerjang ke depan, mencoba merobohkan pagar itu. Tidak bisa. Ini ruko kakekku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan ruko. Dari mobil itu keluarlah Pak Suryo. Ia menghampiri Rizky dan Buwati dengan ekspresi serius. Bapak Rizky, Ibu Wati,
Saya harap Anda menghentikan kekacauan ini. Pengadilan sudah mengeluarkan putusan. Ruko ini secara sah dan murni bisnis telah beralih ke pemilikan. Tolong jangan membuat keributan di properti yang bukan lagi milik Anda, ujar Pak Suryo. Ini penipuan. Anjani sengaja mengakuisisi perusahaan itu untuk menjebak kami. Ini tidak adil, teriak Rizky. Tidak adil? Anda berkonspirasi untuk mengambil rumah utama Nyonya Anjani, Bapak Rizky. Anjani hanya mengambil kembali haknya melalui jalur hukum yang bersih. Dan satu hal lagi yang perlu Anda tahu, Pak Suryo berhenti, menatap Rizky lekat-lekat. Aksi penarikan aset ini tidak hanya melibatkan rumah dan ruko. Semua mobil yang Anda gunakan, bahkan mobil, sport, murah bela, ternyata dibeli dengan down payment yang Anda pinjam dari Anjani, yang Anda kira adalah uang tunai. Anjani melacaknya, semuanya ditarik. Mulai saat ini, Anda benar-benar tidak memiliki apa-apa. Rizky tertunduk, ia merasa seperti boneka yang dimainkan oleh Anjani. Semua yang ia sentuh, semua yang ia miliki, ternyata terhubung dengan benang kendali Anjani. Ia mengangkat wajahnya yang penuh air mata dan menatap Pak Suryo. Anjani, dia di mana? Biar saya minta maaf langsung padanya. Saya akan kembalikan semuanya. Nyonya Anjani tidak mau bertemu dengan Anda. Beliau sudah memulai hidup barunya, Bapak Rizky. Namun, beliau menitipkan satu pesan terakhir melalui saya, kata Pak Suryo, menjeda untuk memberikan efek dramatis. Pak Suryo menunjuk ke papan pengumuman di depan ruko. Nyonya Anjani berpesan, tolong sampaikan kepada Rizky bahwa bukan hanya rumah Pondok Indah yang bukan miliknya. Mulai saat ini, tidak ada satu inci pun tanah di kota ini yang bisa ia sebut milik sendiri. Semua sudah saya bersihkan. Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa harapan Rizky. Ia jatuh berlutut di depan ruko warisan keluarganya, meratapi kebodohan dan keserakahannya. Buati, yang sudah tidak punya air mata lagi untuk dikeluarkan, hanya bisa menatap nanar papan pengumuman itu. Aksi penarikan aset oleh Anjani tidak hanya merenggut kenyamanan, tetapi juga akar masa lalu dan masa depan Rizky. Anjani telah memenangkan perang finansial dengan cara yang paling bersih dan paling mematikan. Sidang perceraian antara Anjani dan Rizky diadakan 3 minggu setelah pengusiran Rizky dari rumah mewah dan penyitaan ruko warisan. Anjani tidak hadir secara fisik, ia hanya diwakilkan oleh Pak Suryo, menunjukkan betapa rendahnya nilai Rizky di mata Anjani. Sebaliknya, Rizky datang bersama Buati dan pengacara mudanya, Pak Heru, dengan wajah lesu dan pakaian seadanya. Ruang sidang dipenuhi beberapa awak media kecil yang tertarik dengan kasus perceraian pengusaha properti ternama yang berujung pada penyitaan aset. Rizky, yang dulu selalu tampil parlente, kini terlihat seperti bayangan dirinya. Sidang dimulai dengan ketegangan. Pak Heru, pengacara Rizky, berusaha menyerang balik dengan argumen bahwa Anjani telah meninggalkan rumah dan suaminya, serta melakukan KDRT ekonomi dengan memutus semua akses finansial Rizky. Klien kami, Bapak Rizky, adalah korban. Beliau ditinggalkan oleh istri yang terlalu sibuk. Ketika beliau mencari kebahagiaan lain, Nyonya Anjani justru menggunakan kekuasaan finansialnya untuk menghancurkan bukan hanya klien kami, tapi juga Ibu Wati yang tidak bersalah, seru Pak Heru dengan nada emosional. Pak Suryo berdiri dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, hanya meletakkan sebuah flash drive di meja hakim. Yang mulia hakim, ujar Pak Suryo, suaranya tenang namun berwibawa, kami tidak perlu berlama-lama. Kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa perpisahan ini bukan disebabkan oleh kesibukan Nyonya Anjani, melainkan oleh konspirasi penipuan dan perselingkuhan yang direncanakan secara matang oleh Bapak Rizky dan Ibu Wati. Atas izin hakim, Pak Suryo memutar rekaman video yang diambil oleh Rika. Rekaman itu adalah kompilasi adegan-adegan penting. Rizky dan Bella merayakan pernikahan siri yang direncanakan sambil mencibir Anjani. Rizky dan Bu Wati merencanakan cara memutarbalikkan fakta dan mengambil alih rumah dengan alasan Rizky kesepian. Bagian paling krusial, rekaman percakapan Rizky dengan Bu Wati yang membahas penipuan pinjaman bank dan pemalsuan tanda tangan Anjani. Seluruh ruang sidang terdiam. Wajah Rizky dan Bu Wati berubah merah padam karena malu. Bu Wati mencoba berdiri dan berteriak, namun segera dihentikan oleh petugas keamanan. Rekaman ini menunjukkan niat jahat dan kriminal, Yang Mulia, lanjut Pak Suryo. Dan fakta bahwa Nyonya Anjani mengizinkan pernikahan kedua Bapak Rizky secara sah adalah tindakan legal untuk membersihkan dirinya dari tanggung jawab hukum apapun di masa depan, dan bukan merupakan pengakuan bersalah atas KDRT ekonomi. Pak Heru terdiam,
menyadari betapa dalam kliennya telah menggali kuburan sendiri. Ia tidak bisa membela niat kriminal yang terekam jelas di video. Setelah jeda singkat, hakim kembali dengan putusan yang tegas dan cepat. Berdasarkan bukti yang disajikan, pengadilan memutuskan, 1. Gugatan cerai Nyonya Anjani dikabulkan secara penuh. 2. Hak properti jatuh sepenuhnya kepada Nyonya Anjani, karena tidak ada bukti kontribusi finansial dari Bapak Rizky. 3. Pengadilan menemukan adanya indikasi tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Bapak Rizky. Kami menyerahkan bukti-bukti ini kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum pidana. Keputusan itu adalah palu godam terakhir bagi Rizky. Ia telah resmi menjadi mantan suami, kehilangan semua hartanya, dan kini menghadapi ancaman hukuman penjara. Bu Wati menjerit putus asa. Saat Rizky mencoba keluar dari ruang sidang, ia dikerubungi oleh media. Sisa-sisa reputasinya hancur berkeping-keping. Rizky, si benalu sampah yang selama ini hidup dari kekayaan istrinya, kini terbongkar sebagai penipu dan pengkhianat di mata publik. Konfrontasi terakhir telah usai. Anjani bahkan tidak perlu mengotori tangannya. Hukum, kebenaran, dan strategi finansialnya telah memberikan kemenangan telak. Rizky meninggalkan gedung pengadilan bukan hanya sebagai pria miskin, tetapi sebagai terpidana yang akan segera menghadapi konsekuensi dari semua kejahatan yang ia sembunyikan di balik kemewahan palsu. Setelah putusan sidang yang menghancurkan, Rizky dan Bu Wati kembali ke rumah kecil Bu Wati dalam kondisi benar-benar terpuruk. Rizky bukan hanya kehilangan harta, tapi juga menghadapi ancaman jeruji besi akibat tindak pidana penipuan yang kini ditangani polisi. Reputasinya hancur. Fotonya terpampang di media online sebagai mantan suami ambisius yang dikhianati dan seorang penipu. Mereka hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Bu Wati yang biasanya cerewet kini lebih banyak diam, meratapi hilangnya status sosial dan masa depannya. Makanan sehari-hari mereka kini hanyalah mie instan, jauh dari santapan mewah yang mereka nikmati saat bersama Anjani. Di tengah kekacauan itu, Rizky berulang kali mencoba menghubungi Bella, satu-satunya wanita yang ia yakini akan tetap berada di sisinya. Meskipun mereka sudah sempat bertengkar hebat saat pengusiran, ia mengirim pesan demi pesan, memohon dukungan moral, dan bahkan meminta sedikit uang untuk bertahan hidup. Namun, tidak ada jawaban. Rizky mendatangi apartemen lama Bella, namun apartemen itu sudah kosong. Pemiliknya mengatakan Bella sudah pindah dan tidak meninggalkan jejak. Rizky semakin panik. Ia mulai mencari kemana-mana hingga akhirnya ia menerima sebuah amplop misterius yang dikirim melalui kurir. Di dalamnya terdapat sebuah kunci loker kecil dan surat yang ditulis tangan. Surat itu dari Bella. Rizky membuka surat itu dengan tangan gemetar. Untuk Rizky. Selamat atas kekalahanmu. Aku sudah dengar putusan pengadilan. Kasusmu benar-benar menyedihkan. Kamu kira aku mau hidup dengan pecundang yang tidak punya apa-apa, bahkan harus menumpang di rumah kecil ibumu? Mimpi. Sejak awal, aku mendekatimu karena kamu bilang kamu akan segera mendapatkan semua harta Anjani. Aku hanya tertarik pada uang. Ketika aku melihat bagaimana Anjani menghancurkanmu dan menyita semuanya, termasuk cincin berlian palsu yang kamu berikan, aku tahu kamu tidak akan pernah bisa memberiku kehidupan mewah yang aku inginkan. Aku sudah menjual cincin itu, dan uangnya aku gunakan untuk pergi dari kota ini. Aku sudah muak dengan drama dan janji kosongmu. Jangan coba-coba mencariku. Selamat menjalani hidup miskinmu. Oh ya, di dalam loker yang kuncinya ku beri, ada sisa uang receh yang pernah kamu berikan padaku. Anggap saja itu biaya perpisahan kita. Selamat tinggal, mantan suamiku yang hanya benalu, Bella. Rizky menjatuhkan surat itu. Air mata penyesalan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ia tidak hanya dikhianati oleh istri sahnya, tapi juga ditinggalkan dan dihina oleh istri keduanya, tepat setelah semua harapannya hancur di pengadilan. Kebenaran pahit itu menghantamnya. Bella tidak pernah mencintainya, ia hanya mencintai uang Anjani. Bu Wati yang membaca surat itu jatuh pingsan di sofa. Begitu sadar, ia menangis meraung-raung, menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya demi seorang wanita yang ternyata sama liciknya, bahkan lebih picik daripada yang mereka duga. Mereka menyadari bahwa ijab kabul yang diadakan di rumah Anjani bukan hanya penghinaan dari Anjani kepada mereka, tetapi juga penghinaan dari Bella kepada Rizky. Rizky kini menghadapi kejatuhan ganda, kehancuran karier dan finansial, serta pengkhianatan ganda yang membuatnya tidak memiliki siapa-siapa lagi. Rizky, si benalu sampah yang terlepas dari Anjani,
kini diinjak-injak oleh benalu yang lain. Beberapa bulan berlalu sejak putusan cerai dan pengkhianatan Bella. Anjani kini telah resmi menjadi wanita lajang, fokus penuh pada karier dan kehidupannya yang damai. Gugatan pidana terhadap Rizky atas penipuan bank masih berjalan, membuat Rizky hidup dalam ketakutan dan persembunyian. Rizky dan Buwati hidup dari belas kasihan kerabat jauh, kehilangan semua yang pernah mereka miliki. Di sisi lain, kehidupan Anjani melonjak tinggi. Perusahaannya, PT Cipta Karya Utama, siap meluncurkan proyek real estate terbesarnya tahun itu, sebuah super blok yang terdiri dari menara-menara perkantoran megah, pusat perbelanjaan elit, dan apartemen mewah. Hari itu adalah peresmian proyek raksasa tersebut. Anjani, dalam balutan gaun elegan yang memancarkan aura kesuksesan, berdiri di atas panggung memberikan pidato yang inspiratif di hadapan para investor, pejabat kota, dan media. Di sampingnya, Rika dan Pak Suryo berdiri, tersenyum bangga. Proyek ini, The Crown Estate, adalah bukti bahwa kerja keras, integritas, dan fokus adalah mahkota sejati seorang wanita, ujar Anjani di depan ratusan pasang mata. Setelah pidato selesai, Anjani turun dari panggung dan disambut tepuk tangan meriah. Saat berjalan menuju area lobi yang ramai, tiba-tiba pandangannya menangkap dua sosok yang dikenalnya di kejauhan. Mereka adalah Rizky dan Buwati. Rizky, yang kini kurus dan terlihat kusam, sedang mendorong troli makanan di area catering belakang. Buwati, dengan wajah penuh keputusasaan, berdiri di dekat tempat sampah, tampak sedang membersihkan sisa makanan. Mereka bekerja sebagai tenaga lepas harian untuk acara catering, pekerjaan kasar yang mereka benci. Mereka datang ke acara Anjani bukan sebagai tamu terhormat, tetapi sebagai pelayan bergaji rendah. Mata Rizky dan Buwati bertemu dengan mata Anjani. Rizky langsung menunduk malu, sementara Buwati mencoba bersembunyi di balik tiang. Rizky, merasa tak punya pilihan lain, memberanikan diri mendekati Anjani dengan langkah ragu-ragu. Anjani, aku mohon, aku sangat menyesal. Tolong, bantu aku. Aku janji akan berubah, bisik Rizky, suaranya hampir tidak terdengar. Buwati ikut mendekat, air mata membasahi pipinya. Anjani, ibu juga minta maaf, tolong, nak, beri Rizky pekerjaan. Kasihanilah kami. Anjani menatap mereka berdua. Tidak ada amarah, hanya kekosongan. Ia tidak perlu lagi marah, Rizky dan Buwati sudah menjadi hukuman bagi diri mereka sendiri. Anjani tersenyum dingin. Rizky, Ibu Wati, sudah terlambat untuk penyesalan. Anda berdua adalah benalu yang harus saya bersihkan dari hidup saya, dan Anda telah berhasil membersihkan diri Anda sendiri. Rizky memohon lagi. Tapi rumah itu, Anjani, biarkan aku punya satu aset saja. Aku tahu kamu sukses, tapi kamu tidak perlu mengambil semuanya. Anjani tertawa, tawa yang menusuk tulang. Rumah? Rumah yang Anda tinggali di Pondok Indah itu, Anda masih memikirkannya? Anjani berhenti sejenak, menatap Rizky dengan pandangan kasihan. Inilah saatnya, plot twist, yang sesungguhnya diungkap. Dengar baik-baik, Rizky, Buwati. Rumah mewah di Pondok Indah yang kalian anggap sebagai harta berharga saya yang kalian rebut dan cibir, itu hanyalah rumah model, show unit, dari proyek properti saya 5 tahun lalu. Itu hanya rumah contoh, properti pertama yang saya beli untuk kebutuhan, showcase, perusahaan. Saya membiarkan Anda tinggal di sana hanya karena nyaman dan dekat dengan kantor. Anjani, Buwati, dan bahkan beberapa orang di sekitar mereka terperangah. Anjani menunjuk dengan anggun ke proyek megah yang menjulang tinggi di belakang mereka. Proyek The Crown Estate yang baru saja diresmikan itu, ujar Anjani, suaranya tegas dan lantang, adalah istana saya yang sesungguhnya. Seluruh super blok ini, dari menara perkantoran, mall, hingga apartemen tertinggi di sana, adalah kekayaan asli saya. Anda berdua menghancurkan hidup Anda hanya untuk memperebutkan rumah contoh yang nilainya tidak seberapa. Sekarang Anda tahu, Rizky, tanpa saya, dan tanpa semua harta saya, yang sebenarnya yang tidak pernah Anda ketahui, Anda memang hanyalah benalu sampah yang membusuk di tempatnya sendiri. Anjani berbalik, meninggalkan Rizky dan Buwati yang membeku dalam keterkejutan dan kehinaan abadi. Mereka menyadari bahwa, selama ini, mereka tidak hanya meremehkan seorang istri, tetapi juga meremehkan kekayaan triliunan yang tak terjangkau. Anjani berjalan menjauh dengan anggun, memulai hidup barunya sebagai ratu sejati di istananya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kotor. Kesetiaan dan integritas adalah fondasi sejati. Mereka yang tamak dan meremehkan pasangan hanya karena uang,
pada akhirnya akan kehilangan segalanya, bahkan harga diri mereka sendiri. Harta sejati adalah kecerdasan dan kemampuan untuk bangkit, bukan bergantung pada orang lain. Apa pendapat Anda tentang cara Anjani membalas dendam? Apakah Rizky dan ibunya pantas mendapatkan akhir yang seperti itu? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai cerita ini dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan yang lebih dramatis lainnya.